Indonesia dianugerahi kekayaan budaya yang beragam. Salah satu buktinya adalah ratusan kerajaan dan kesultanan yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Satu dari ratusan kesultanan yang hingga kini masih ada adalah Kesultanan Goa yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal, yaitu Raja ke-16 Malombasi Daimat Tawang, Karaem Bonto Mangape, Sultan Hasanuddin Tominanga Ribala Pangkana, atau yang dikenal sebagai Sultan Hasanuddin, salah satu pahlawan nasional yang mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur. Saudara, saat ini saya berada di Kabupaten Goa, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dulunya merupakan Kerajaan Goa. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja peninggalan dari Kerajaan Goa. Penasaran seperti apa? Ikuti saya. Inilah Bala Lompoa, salah satu peninggalan dari Kerajaan Goa yang hingga kini masih terus dijaga kelestariannya. Bala Lompoa atau dalam bahasa Makassar yang artinya rumah besar atau rumah kebesaran adalah istana para Raja Goa yang dibangun sejak tahun 1936. Saat masa pemerintahan Raja Goa ke-35, Imang-Imangi Daimatutu Karaem Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tominanga Risungguminasa. Saat ini Bala Lompoa telah beralih fungsi dari tempat para raja menjadi museum yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Begitu masuk ke dalam museum yang berarsitektur rumah panggung khas suku Makassar ini, langsung terlihat ruangan utama yang cukup luas dengan singgasana yang diletakkan pada area khusus di tengah-tengah ruangan. Tepat di samping singgasana, terdapat silsilah kerajaan Goa mulai dari Raja Goa pertama, yaitu Tumanurung Bainea pada abad ke-13, hingga Raja ke-36 Andi Ijo Daimat Tawang Karela Lolang Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin. Dalam museum yang seluruh bangunannya terdiri dari kayu ulin atau kayu besi ini, juga bisa terlihat benda-benda milik kerajaan Goa yang dipajang pada ruang utama, seperti baju bodo dan jas tutup milik keluarga raja yang merupakan pakaian tradisional suku Makassar. Lalang sipue atau payung yang digunakan oleh raja dan keturunannya untuk acara-acara kebesaran, serta benda-benda peninggalan kerajaan Goa lainnya yang jumlahnya sekitar 140 jenis dan masih terjaga dengan baik dalam museum ini. Selain bangunan Bala Lompoa serta benda-benda bersejarah yang masih tersimpan rapi dalam Museum Bala Lompoa, Kerajaan Goa juga memiliki beberapa kesenian tradisional yang hingga saat ini masih terus dilestarikan oleh para seniman di Kabupaten Goa. Seperti tari Pakarena yang dibawakan oleh para wanita cantik dari Sanggar Seni Syekh Yusuf ini. Tari Pakarena adalah salah satu tari tradisional yang sudah dikenal oleh masyarakat Goa sejak lama. Tari ini diyakini berkaitan dengan kemunculan Tumanurung yang merupakan bidadari yang turun dari langit untuk memberikan petunjuk pada manusia di bumi melalui gerakan tangan, badan, dan kaki yang akhirnya menjadi tarian ritual ketika penduduk bumi menyampaikan rasa syukur kepada Sang Batara yang merupakan perwujudan Tuhan di peradaban animisme dan dinamisme. Namun setelah ajaran Islam masuk ke kerajaan Goa pada saat pemerintahan Raja ke-14 Imangari Daiman Rakbia Sultan Alauddin Tominanga Rigaukanna, tari Pakarena beralih fungsi dan diangkat ke istana untuk menjamu tamu para raja. Tak mengherankan, gerakan tari Pakarena begitu artistik, halus dan syarat akan makna.
Gerakan berputar searah jarum jam menunjukkan siklus kehidupan manusia. Sementara gerakan naik turun tak ubahnya cermin irama kehidupan manusia. Kerajaan Goa adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara kala itu. Dan begitu banyak peninggalan kerajaan Goa di bidang seni dan kesenian. Seperti tari Pakarena, tari Pepe Karimaka, tari Pasalonreng, tari Ganrambulo, dan begitu banyak lagi. Harapan saya kepada seluruh generasi muda, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melestarikan kesenian tradisional peninggalan kerajaan Goa. Selain tari Pakarena, kesenian lainnya yang juga menjadi peninggalan kerajaan Goa dan terus dilestarikan oleh para seniman di Kabupaten Goa adalah tari Ganrambulo. Berbeda dengan tari Pakarena yang sangat halus dan dibawakan oleh para wanita, Ganrambulo justru sebaliknya. Irama musiknya yang sangat semangat membuat para penari dari Sanggar Seni Syekh Yusuf yang terdiri dari para pria ini terlihat begitu riang gembira menarikan tari Ganrambulo. Ganrambulo berasal dari dua kata, yakni ganrang yang berarti gendang dan bulo yang berarti bambu. Di mana dalam menarikan tari ini para penari diiringi dengan pukulan gendang dan tabuhan bambu. Lagu-lagu jenaka dan dialog-dialog humor serta gerakan lucu para penari mengundang tawa orang yang menyaksikannya. Teriakan para penari bukanlah sekedar teriakan, namun luapan emosi dan semangat yang menggebu-gebu. Tak jarang disisipkan kritikan pedas dalam tari ini, namun tetap dikemas dengan banyolan sehingga tetap menjadi hiburan. Nama besar Kerajaan Goa memang hingga saat ini masih terus dikenal. Peninggalan bersejarah yang begitu apik masih terus bertahan hingga sekarang. Namun bukan hal yang tidak mungkin jika peninggalan bersejarah Kerajaan Goa hanya akan tinggal sejarah. Jika kita sebagai generasi saat ini tidak berusaha untuk terus melestarikan peninggalan dari Kerajaan Goa. Saudara, ada begitu banyak peninggalan dari Kerajaan Goa. Dan semoga apa yang kami tampilkan hari ini membuat Anda semakin cinta dengan sejarah. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Saya Dinda Darwis, nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa.